Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat menjumpai kalian lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA kelas 8 semester genap. Masih bersama Ibu Ria Hartini. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, marilah sama-sama kita simak video berikut ini. Berapa banyakkah sampah yang Anda hasilkan setiap hari? Apabila kita kumpulkan, akan memperlihatkan jumlah yang mencengangkan. Dalam beberapa hari saja, tempat sampah tersebut menjadi penuh. Untuk itu, sampah dari banyak penampungan sementara harus dibawa ke pembuangan akhir untuk diolah lebih lanjut. Apa yang terjadi seandainya tidak ada petugas yang membawa sampah-sampah tersebut? Lingkungan menjadi kotor, sampah bertumpuk di mana-mana, dan akhirnya lingkungan kita tidak lagi menjadi tempat yang ideal untuk ditempati. Sama dengan sistem pengangkutan sampah tersebut, sistem ekskresi juga melakukan tugas untuk mengumpulkan, menyimpan sementara, dan membuang zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ada 4 organ yang melakukan tugas ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan usus. Zat yang dikeluarkan oleh ginjal antara lain urea, air, mineral, sisa hormon, racun, sisa obat-obatan, vitamin, zat tambahan makanan, dan zat kimia asing lainnya. Kulit mengeluarkan air dan urea melalui keringat. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air sewaktu bernapas. Sedangkan usus menampung sisa pemecahan hemoglobin dan racun dari hati dan sisa makanan, kemudian mengeluarkannya melalui defekasi. Jadi, yang dimaksud dengan ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Sedangkan organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kita lihat organ ekskresi yang pertama, yaitu kulit. Fungsi kulit adalah sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan keringat. Fungsi berikutnya yaitu mengatur suhu tubuh kita agar tetap normal. Kita lihat lapisan-lapisan kulit. Lapisan kulit paling atas disebut epidermis, di bagian tengah ada lapisan dermis, dan paling bawah ada lapisan subkutan. Kita akan mempelajari lapisan kulit paling atas, yaitu kulit ari atau epidermis. Terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, lapisan tanduk, merupakan jaringan mati dan sering mengelupas. Di bawahnya ada lapisan granula. Di sini terdapat pigmen melanin sebagai pemberi warna kulit. Dan paling bawah ada lapisan germinativum yang mengandung sel-sel baru yang akan terdorong ke atas. Di bawah epidermis ada lapisan kulit jangat atau dermis. Di sini terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, dan ujung-ujung saraf indera peraba. Dan paling bawah yaitu lapisan jaringan bawah kulit atau subkutan. Di sini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Organ ekskresi berikutnya yaitu paru-paru. Organ ini telah kita bahas pada bab sebelumnya. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari proses pernapasan. Organ ekskresi berikutnya yaitu ginjal. Ginjal memiliki fungsi utama untuk menyaring darah. Bentuknya seperti kacang merah, letaknya di dalam rongga perut dan berjumlah sepasang. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan ginjal adalah urin. Perhatikan gambar berikut. Urin yang dihasilkan di ginjal kemudian akan disalurkan ke ureter. Selanjutnya ditampung sementara di kantung kemih, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Kalian dapat menghafalnya sebagai intermitra. Ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Intermitra. Sedangkan pembuluh berwarna merah dan biru adalah pembuluh darah vena dan juga pembuluh darah arteri. Apabila kita melihat irisan melintang sebuah ginjal, maka akan kita lihat lapisan-lapisan ginjal. Lapisan paling luar disebut lapisan kulit ginjal atau korteks.
Di sebelah dalamnya ada lapisan sumsum ginjal atau medula, dan lapisan paling dalam yaitu lapisan rongga ginjal atau pelvis. Dari bagian ginjal, kemudian urin akan dibawa ke ureter, selanjutnya ke kantung kemih, kemudian ke uretra. Pada bagian korteks dan medula ginjal, kita akan menemukan nefron. Nefron adalah unit struktural yang berperan dalam proses pembentukan urin. Mari kita lihat gambar di sebelah kanan, yaitu gambar sebuah nefron. Di sini kita akan mempelajari urut-urutan jalannya urin. Lihatlah gambar berwarna merah. Gambar berwarna merah di sini merupakan untayan atau gulungan pembuluh darah kapiler yang disebut glomerulus. Glomerulus dikelilingi oleh sebuah badan yang disebut kapsula Bowman. Glomerulus dan kapsula Bowman membentuk satu bagian yang disebut badan Malpighi. Dari badan Malpighi, urin selanjutnya akan dibawa ke tubulus yang bernama tubulus contortus proximal. Kemudian, urin akan dilanjutkan menuju lengkung Henle, yang pada gambar ini kalian lihat seperti huruf U. Selanjutnya, urin akan dibawa menuju tubulus contortus distal. Dari tubulus contortus distal, urin akan dilanjutkan ke tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus, selanjutnya urin akan dibawa ke pelvis atau rongga ginjal. Selanjutnya, urin akan dikeluarkan melalui ureter. Baik, kita ulang lagi pelajaran kita sebelumnya. Apabila kita melihat irisan melintang ginjal, maka akan kita lihat lapisan-lapisan ginjal. Lapisan ginjal paling luar disebut lapisan kulit atau korteks ginjal. Di sebelah tengah disebut lapisan sumsum ginjal atau medula, dan paling bawah disebut lapisan rongga ginjal atau pelvis. Pada lapisan korteks dan medula, kita akan menemukan nefron. Nefron adalah unit struktural yang berperan dalam proses pembentukan urin. Nefron terdiri atas badan Malpighi. Badan Malpighi terdiri atas glomerulus. Glomerulus ini merupakan untayan pembuluh darah kapiler. Glomerulus dikelilingi oleh sebuah badan yang disebut kapsula Bowman. Glomerulus dan kapsula Bowman membentuk satu kesatuan yang disebut badan Malpighi. Selain itu, nefron juga terdiri atas tubulus-tubulus, yaitu tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus, urin akan dibawa ke pelvis atau rongga ginjal, selanjutnya ke ureter, kantung kemih, dan uretra. Penyaringan darah sehingga terbentuk urin melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kita lihat tahapan yang pertama, yaitu tahapan penyaringan atau filtrasi. Tahapan ini terjadi di glomerulus. Darah mengalir di dalam glomerulus. Selama darah mengalir, molekul-molekul kecil yang ada di glomerulus terdorong keluar karena pengaruh tekanan. Molekul besar seperti protein, glukosa, dan lemak tetap berada di glomerulus, sehingga hanya molekul kecil saja yang tertampung di kapsula Bowman. Pada tahapan ini dihasilkan urin primer, yang terdiri dari air, glukosa, asam amino, garam mineral, urea, dan amonia. Tahapan berikutnya yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Tahapan ini terjadi di tubulus contortus proximal. Urin primer yang terbentuk sebelumnya selanjutnya mengalir di tubulus contortus proximal. Di sini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti air, glukosa, dan asam amino. Zat-zat ini kembali diserap masuk ke dalam darah.
Sedangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan tetap berada di tubulus contortus proximal. Pada tahapan ini dihasilkan urin sekunder yang tersusun atas air, garam mineral, urea, dan amonia. Perhatikan di sini kita tidak menemukan lagi glukosa dan asam amino. Pada penderita diabetes, proses ini tidak berjalan semestinya, sehingga glukosa masih terdapat di dalam urin penderitanya. Tahapan berikutnya yaitu pengumpulan atau augmentasi. Tahapan ini terjadi di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penambahan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti hormon, antibiotik, dan obat-obatan. Pada proses ini dihasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya yang dikeluarkan ginjal tersusun atas air dan zat terlarut, seperti urea, asam urat, amino, garam, zat warna empedu, dan zat-zat yang lain yang berlebihan di dalam darah, seperti vitamin B, vitamin C, obat, dan hormon. Urin yang sudah berada di dalam tubulus contortus distal kemudian disalurkan melalui tubulus collectivus ke rongga ginjal atau pelvis, lalu masuk ke kantung kemih melalui ureter. Selanjutnya, urin akan dikeluarkan melalui saluran kencing atau uretra. Organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan. Pada organ hati terjadi perombakan sel darah merah yang sudah tua, sehingga dihasilkan empedu. Empedu ditampung dalam kantong empedu, kemudian disalurkan menuju usus 12 jari atau duodenum. Perhatikan, pada hati terjadi proses perombakan sel darah merah yang sudah tua dan dihasilkan empedu. Empedu tadi akan ditampung dalam sebuah kantong empedu, kemudian akan dialirkan menuju usus 12 jari atau duodenum. Zat warna empedu disebut bilirubin, yang merupakan pemberi warna pada feses dan urin. Selain itu, hati juga merupakan tempat pembongkaran protein yang menghasilkan urea. Urea inilah yang menyebabkan bau pada urin manusia. Kalian dapat membaca cara menjaga organ-organ ekskresi kita. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.